Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsah. Dan hari ini ya sama seperti biasanya aku akan membawakan satu kasus yang lagi viral. Kasus ini tuh sangat viral di Twitter, dimana ada dokter yang memang sebelumnya itu depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya karena memang dibully oleh seniornya di salah satu universitas gitu. Ya mungkin aku nggak mau berlama-lama lagi ya, tapi sebelum kita ke kasusnya, kalian mungkin subscribe dulu, nyalain tombol loncengnya karena itu semua gratis banget rek. Kalian tinggal pencet aja dan terima kasih udah stay di YouTubeku meskipun penontonnya nggak banyak, tapi terima kasih. Dan siapkan cemilan kalian, siapkan posisi kalian sing enak. Kita langsung ke kasusnya. Jadi kali ini aku akan membawa kalian ke sebuah kasus di mana ada beberapa kasus yang saat ini lagi ramai dan mewarnai dunia pendidikan. Sebelumnya aku disclaimer dulu, video ini jangan di-skip dan tonton sampai habis karena nanti poin dari kasus yang aku bahas ini akan ada di akhir video. Karena untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyimpulkan isi video ini. Paham kan ya? Ya kalian dengerin aja dengan santai lah, sambil nyuci piring atau ngapain gitu kan ya. Dan beberapa hari lalu ya, aku membaca sebuah artikel berita di mana ada salah satu dokter bernama Dr. Aulia Risma Lestari yang diduga bunuh diri karena menjadi korban bully di RSUP Karyadi. Mahasiswa dari Universitas Diponegoro ini itu diduga mengalami perundungan atau korban bully dari seniornya. Ya, selama mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau biasa disebut PPDS Anestesi Undip. Kasus ini tuh sangat ramai di media sosial, bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024. Munculnya kejadian ini itu banyak pro kontra yang terjadi di media sosial. Dan bahkan sempat ada yang nge-tweet dengan nama tweetnya itu @bambangsuling11. Beliau itu bilang di tweetnya bahwa dokter muda RSUD Kardina Tegal itu meninggal bunuh diri. Korban diduga tak kuat menahan bully selama mengikuti PPDS Anestesi Undip Semarang. Mohon bantuan RT-nya karena ada indikasi kasus ini ditutupi dengan menyebut korban sakit saraf kejepit. Dari tweet ini ya, mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri maksud dari isi tweet tersebut. Namun ya, meskipun berusaha ditutup-tutupi, semuanya itu terbantahkan. Karena ditemukan sebuah buku harian korban. Dan korban juga pernah menulis tentang apa yang dialaminya ketika dia itu menjalani program PPDS tersebut. Jadi mahasiswa spesialis itu mencatatkan perasaan depresinya akibat perundungan yang dialaminya. Dari sini banyak yang menyimpulkan bahwa korban itu depresi dan akhirnya bunuh diri. Bukan netizen namanya kalau kasus ini selesai sampai sini aja. Setelah menyebarnya berita ini, banyak beberapa pihak yang diduga mengenal korban dan juga ikut bicara di Twitter dengan menggunakan akun anonim. Dan hebatnya lagi ya, akun tersebut itu juga membuktikan gitu loh, membagikan bukti-bukti yang memperkuat dugaan dari kejadian ini. Mungkin yang salah satu yang bisa aku kasih contohnya ya, ada sebuah screenshot pesan WhatsApp yang isinya itu tentang perasaan korban yang sudah tidak kuat menahan dan mengikuti program PPDS ini. Karena kalau misalkan korban itu keluar ya, korban itu bakal didenda penalti sebesar 500 juta. Sedangkan korban masuk ke situ aja itu karena mendapat beasiswa. Jadi ya korban ya pasti berusaha menguatkan daripada membayar uang yang sangat banyak itu. Dan berikut ini adalah pesan WhatsApp-nya, mungkin kalian bisa membaca sendiri lah ya. Gimana menurut pendapat kalian soal pesan itu? Silakan kalian komentar di bawah ini. Terus lagi,
Sedikit informasi yang aku dapat ya, Dokter Aulia ini tuh ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kamar kosnya di Semarang. Tepatnya itu pada tanggal 12 Agustus 2024. Jadi korban itu diduga meninggal setelah memakai obat yang dimana obat itu hanya bisa diakses oleh dokter anestesi aja. Dan kasus bunuh diri ini tuh membuat Kemenkes RI itu bertindak tegas dan langsung menghentikan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro di RSUD Dr. Karyadi. Dan ya hal itu ya, PPDS itu diberhentikan untuk sementara waktu sambil menunggu kasus ini selesai dan menunggu hasil penyelidikannya. Nah, kisah menyedihkannya itu nggak sampai di sini aja, Rek. Setelah semuanya itu menyebar luas dan menjadi trending topik berita, banyak banget netizen yang sangat marah dengan tindakan yang dilakukannya. Seharusnya itu dokter mahasiswi gitu kan, yaitu mendapat dukungan dan juga semangat yang menggebu-gebu untuk menjadi dokter. Tapi malah tertekan dan membuat kehilangan harapan hingga akhirnya yaitu mengakhiri hidupnya. Beruntungnya satu persatu tindakan ini tuh mulai terbongkar. Pasalnya, ada salah satu nama yang disorot oleh banyak netizen. Nama tersebut berinisial PAA. Dia itu diduga dan dituduh sebagai salah satu pelaku utama dalam serangkaian tindakan perundungan junior-junior ini. Kenapa bisa? Karena PAA ini itu merupakan CF atau ketua dalam program PPDS Undip. Jadi dia itu dituduh melakukan tindakan perundungan dengan cara sangat tidak etis. Dan tentunya dugaan ini tidak sembarangan. Salah satu yang terungkap yaitu adalah ditemukannya isi chat yang berisi hukuman yang dilakukan PAA adalah harus menghabiskan nasi padang 5 bungkus sekaligus. Dan semua itu harus direkam sebagai bentuk hukuman. Terus lagi, bodohnya orang ini adalah ditemukannya lagi isi chat yang isinya itu kata-kata kasar, kata-kata umpatan yang memang menurutku nggak pantas banget orang kayak gini jadi dokter. Karena ya mentang-mentang dia senior, jadinya malah seenaknya sendiri dan menurutku nggak pantas aja. Ya kasihan nama dokternya gitu, otomatis mencoret nama baik dokternya. Dan menurutku ini kejam banget gitu. Kalau misal nih ya, aku jadi orang yang ada di grup itu, pertama pasti aku menentang. Kedua, aku berani mendebat dan melawan. Ketika mungkin aku keluar dari program itu, ya nggak masalah daripada ngikutin orang bodoh yang sangat nggak etis ini menurutku kan. Jadi ya udah keluar aja. Aku nggak bisa membayangkan ya gimana perasaan mahasiswa yang ikut program itu. Ya tentunya pasti kasihan banget gitu kan ya. Sedih banget sih pasti mereka. Ya pantesan sampai ada yang depresi gitu kan. Dan mungkin mikirnya tuh itu akan mengasah mental. Dan nggak apa-apa juga. Tapi ya yang etis-etis saja. Dan aku yakin ya semua fakultas mungkin ada yang seperti itu. Dan menurutku kalau misalkan ada yang sama seperti ini, fakultas apapun lah ya, menurutku sangat berlebihan dan gak harus ada. Karena untuk apa gitu loh. Niatnya itu setelah lulus itu kerja, bukan mau tarung bebas di jalanan gitu kan ya. Dan ini kan apa ya, orang-orang yang memang mentalnya tuh harus sehat gitu kan, orang-orang ya apalagi dokter gitu kan ya. Ya kita doakan aja semoga menemukan titik terangnya dan menangkap oknum dokter yang melakukan bullying tersebut. Karena secara nggak langsung, ini menurut opiniku pribadi ya, silakan dikoreksi kalau misalkan aku salah. Hal ini jika diteruskan akan membahayakan mahasiswi atau mahasiswa kedokteran yang sedang magang atau sedang bekerja atau memang benar-benar niatnya pengen jadi dokter dan juga menjadi dokter spesialis, tapi malah nggak ada semangat. Jadinya malah nggak ada orang yang kuliah karena ada ketakutan-ketakutan ini. Dan aku mencoba berpikir secara logis. Secara nggak langsung, kemungkinan bisa jadi mental dan juga pikiran itu pasti terganggu. Dan yang ditakutkan lagi adalah tindakan itu berimbas kepada pasiennya. Dan ya memang udah ada kasusnya sih. Kemarin itu juga ada oknum dokter yang memang ketika dia melayani pasien, dia itu sedikit agak kasar kepada pasiennya. Dan pas ketika diselidiki ternyata memang dia sedang stres dengan perundungan yang dia alami. Ya ini sih menurutku malah menakutkan gitu ya. Karena ya bayangin aja gitu, yang ditakutkan masyarakat Indonesia itu berpikir bahwa ketika mereka berobat, mereka takut salah milih dokter, atau bahkan mereka nggak mau lagi berobat ke dokter atau ke rumah sakit.
Ya karena kejadian oknum-oknum dokter ini itu akan malah jadi blunder kalau kayak gini kan ya. Dan ini ternyata juga sering banget terjadi gitu. Kemarin aku juga membawakan kasusnya itu soal dokter mau minta India yang diduga diperkosa oleh lebih dari 18 orang. Itu sih sakit banget ya. Goblok banget itu sih. Ya, kita doakan aja ya semoga dokter dokter Aulia gitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Kita sama-sama berdoa yang terbaik dan semoga oknum-oknum yang menjadi orang-orang bullying ini gitu kan, orang-orang yang suka ngebully ini itu ditangkap dan ya ditangkap aja gitu. Dan aku yakin kok banyak orang baik itu, dokter-dokter itu baik sebenarnya. Karena di sini sendiri itu rata-rata lingkunganku dokter dan mereka semua adalah orang baik gitu. Semua itu adalah orang baik dan orang-orang yang memang benar-benar baik. Baiknya itu banget. Di sini dokternya itu baik-baik. Makanya kenapa aku membawakan kasus ini karena ya semoga tidak ada cara berpikir yang salah tentang dokter dan gak semua dokter itu seperti itu. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Mungkin lain kali aku bisa membawakan kasusnya lagi lebih detail lagi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Ono koncoku ning ngarep rek. Nuwun ya.